Tema homili saya malam ini tentang daya Roh Kudus, atau dalam istilah lain, the power of the Holy Spirit. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebuah teknologi layar sentuh touchscreen telah diperkenalkan oleh seorang gitaris, seorang vokalis, dan seorang komponis atau komposer asal Amerika, kelahiran tahun 1954. Bernama Eric Arthur Johnson. Teknologi touchscreen ini diperkenalkan tahun 1965. Namun teknologi ini baru mencuat secara dahsyat setelah muncul yang disebut smartphone di tahun 2017. Sejak itu sampai sekarang, dalam kurun waktu 7 tahun, teknologi ini sudah menyasar hampir setiap orang. HP yang dimiliki itu tinggal disentuh, ya, sudah bergeser. Mau pilih apa, tinggal geser, sentuh, sudah sentuh, Mau tangan kiri bisa, mau tangan kanan bisa, mau sambil naik sepeda motor bisa, sambil nyetir juga bisa. Tentu resiko ditanggung sendiri kalau nabrak ini, nabrak itu. Karena nyambi nyetir sepeda motor, nyambi nyetir mobil. Begitu mudah dengan sentuhan jari. Bahkan hanya dengan begini saja, ya, itu sudah ada pergeseran, sudah ada gerak, sudah ada kerja dari mesin itu. Inilah perkembangan teknologi touchscreen. Hanya dengan sentuhan terjadi sesuatu, terjadi perubahan. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, teknologi touchscreen ini ternyata kalah dengan teknologi daya Roh Kudus. Kalau teknologi ini berkembang pesat sejak 2017 yang lalu, yang dikerjakan oleh Roh Kudus sudah sejak awal penciptaan. Dan semakin terasa sejak awal gereja. Tepatnya semakin nyata, semakin terasa sejak Pentakosta
Roh Kudus turun atas gereja. Sejak itu kehadiran Roh Kudus dirasakan baik secara kolektif maupun secara personal. Hanya dengan sentuhan Roh Kudus. Contoh, dalam kredo aku percaya, kita selalu mendoakan yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Siapa yang dikandung dari Roh Kudus? Yesus. Siapa yang bikin Maria mengandung? Roh Kudus. Tetapi daya kerja Roh Kudus ini luar biasa. Maria bisa mengandung dari Roh Kudus karena Roh Kudus, tetapi sebelum ia melahirkan, saat ia melahirkan, dan sesudah ia melahirkan, ia tetap perawan. Ia tetap tak bernoda. Inilah luar biasanya Roh Kudus. Kerjanya luar biasa. Oleh karena itu, gereja mengajarkan tentang daya Roh Kudus lewat sentuhan ini. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 683 ditulis begini. Supaya bisa berhubungan dengan Kristus, lebih dulu orang harus disentuh oleh Roh Kudus. Daya Roh Kudus luar biasa. Hanya dengan sentuhan orang bisa berhubungan dengan Kristus. Orang bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan. Contoh, dalam surat Rasul Paulus yang pertama, 1 Korintus bab 12 ayat 3. Paulus menulis begini. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Jadi kalau orang itu diajar oleh Roh Kudus, enggak mungkin akan mengutuk Yesus. Kalimat berikutnya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus.
Jadi Roh Kudus bisa menyentuh bagian dalam seseorang. Sehingga ia menjadi orang yang beriman. Dia bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena sentuhan Roh Kudus. Di teks lain, surat Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 4, di ayat 6, Paulus menulis begini. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi oleh karena sentuhan Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Tuhan, Roh Allah di dalam hati seseorang, ia bisa menyebut bahwa Allah adalah ya Aba, ya Bapa. Inilah yang terjadi. Roh Kudus itu memberikan sentuhan di dalam hati kita. Sehingga kita mampu berrelasi dengan Yesus. Dia yang adalah Tuhan. Kita bisa berrelasi dengan Allah yang adalah Bapa, yang adalah ya Aba, ya Bapa. Dan itu kita lakukan juga dalam doa-doa kita. Baik doa pribadi maupun doa bersama. Kita tidak mungkin menyebut Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh yang menyentuh batin kita. Kita tidak mungkin menyebut Allah adalah Bapa kami yang ada di surga kalau bukan karena Roh yang menyentuh batin kita. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Daya Roh Kudus, bahwa hanya dengan sentuhan saja pengaruhnya luar biasa. Ini baru dengan sentuhan. Apalagi kalau Roh Kudus itu memenuhi hati kita. Kalau Roh Kudus itu turun atas kita, diam di dalam kita, maka pengaruhnya akan jauh luar biasa. Bisa lebih dari sentuhan. Saya akan tunjukkan beberapa hal. Beberapa saja, karena waktu terbatas. Nanti dikomentari khotbahnya Romo terlalu panjang, pulangnya malam. Apa yang terjadi kalau daya Roh Kudus itu bekerja? Karena Roh itu memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita, diam di dalam kita. Yang pertama, Roh Kudus itu mendatangkan banyak buah keutamaan. Seperti yang tadi kita dengar dari bacaan kedua, surat Paulus kepada jemaat di Galatia.
bab 5. Yang dibacakan tadi adalah Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 25. Saya akan tunjukkan ayat 22 sampai dengan 23 yang menunjukkan di sana daya kerja Roh Kudus yang memenuhi seseorang, mendatangkan banyak buah keutamaan. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada berapa tadi? 9. Ya, tadi saya bacakan 3. Ya, jumlahnya 9. Baru di ayat 22 dan 23. Belum di tempat lain ditunjukkan oleh Paulus. Tak terhitung, boleh dikatakan begitu. Kalau Roh Kudus itu bekerja dalam diri seseorang, buah keutamaan itu sungguh nyata. Mungkin orang tidak sadar, tetapi yang dihasilkan oleh Roh sungguh nyata. Dan ini akan berdampak besar dalam kehidupan bersama. Kalau orang itu dibimbing oleh Roh, diajar oleh Roh, dipenuhi oleh Roh, buah-buah keutamaan akan sangat nyata. Maka di ayat 25 Paulus memberi nasihat begini. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Supaya buah keutamaan itu terus menerus tampak dalam kehidupan nyata. Terutama buah pertama dari karya Roh. Apa itu? Kasih. Karena itu Santa Teresa dari Kalkuta bilang, kasih adalah buah yang tak pernah mengenal musim. Kasih adalah buah Roh yang tak pernah mengenal musim. Karena Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja. Maka kalau orang dipimpin oleh Roh, pasti kasih itu akan konkret, nyata, real dialami oleh orang-orang di sekitar. Maka di 1 Korintus 13 ayat 4 Paulus bilang, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dan seterusnya. Itu baru di ayat 4. Paulus rinci apa itu kasih. Dan dalam bentuk apa kasih itu bisa diwujudkan. Ini yang pertama. Yang kedua, daya Roh Kudus bisa tampak dalam bentuk melipat gandakan bahasa. Seperti dikatakan dalam bacaan pertama. Roh Kudus itu kerjanya luar biasa.
Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 11 yang dibacakan tadi. Saya bacakan sebagian. Bahwa semua orang yang percaya, yang berkumpul di satu tempat di ruang atas, namanya Senakulum di Yerusalem. Nah, pada malam itu ketika mereka berkumpul dikatakan di ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini bukan bahasa roh, bahasa bumi. Ayat berikutnya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka kumpul semua di Yerusalem. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Luar biasa. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ada banyak bahasa bumi dan para rasul termasuk yang lain bisa berkata-kata, bisa omong dengan banyak bahasa tadi. Dan dengan bahasa-bahasa itu mereka memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang Allah kerjakan. Maka kalau Bapak Ibu bisa banyak bahasa, gunakan itu untuk mengajar, untuk mewartakan tentang perbuatan-perbuatan besar Allah yang Anda lihat, yang Anda alami. Jangan hanya digunakan kalau waktu kuliner, ya. Gunakan untuk mewartakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu diberi karunia bahasa, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Madura, bahasa apa lagi. Gunakan itu untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus dan karya-karyanya. Yang ketiga dan terakhir, daya Roh Kudus bisa memimpin kita dalam segala kebenaran. Dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Injil Yohanes bab 16 ayat
12 sampai dengan 15. Saya baca ayat 13. Yesus bilang, tetapi apabila Ia datang, yang dimaksudkan adalah Roh Kudus atau Roh kebenaran atau seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini hebatnya Roh Kudus. Bisa memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Contoh, mengasihi Allah itu kebenaran atau bukan? Kebenaran atau bukan? Kebenaran. Roh Kudus bisa memimpin kita untuk mengasihi Allah. Tetapi banyak orang mengalami kesulitan mengasihi Allah. Contoh lain, mengasihi sesama itu kebenaran atau bukan? Kebenaran. Roh Kudus memimpin orang, juga bisa memimpin kita untuk bisa mengasihi sesama. Tapi dalam kenyataan juga tidak gampang mengasihi sesama, bahkan orang-orang terdekat. Mengapa sulit? Mudah jika benar-benar roh kebenaran itu yang memimpin kita, yang menggerakkan kita, yang mengajar kita, yang memampukan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi orang mengalami kesulitan karena berbagai hambatan, berbagai pengaruh. Dan salah satu pengaruh itu adalah roh jahat, setan, iblis yang mempengaruhi orang untuk lebih baik tidak mengasihi Allah, tidak mengasihi sesama. Orang dihambat untuk mengasihi Allah, untuk mengasihi sesama, bahkan orang-orang terdekat. Itu semua Bapak Ibu, saudara-saudari, diajarkan, dijelaskan dalam seminar dasar kedewasaan Kristiani. Di sana akan dijelaskan tentang bagaimana mengasihi Allah secara real, konkret. Bagaimana mengasihi sesama secara real, konkret. Dan dijelaskan bagaimana roh jahat, iblis, setan itu memperdaya orang sehingga dipersulit untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bentar lagi akan ada seminar dasar kedewasaan Kristiani. Kalau Bapak Ibu punya waktu dan diberi waktu oleh Tuhan, silakan ikut seminar tentang dasar kedewasaan Kristiani. Banyak orang yang hidupnya masih kekanak-kanakan, belum dewasa, belum mampu mengasihi Allah, belum mampu mengasihi sesama, bahkan orang-orang terdekat, karena tidak tahu caranya bagaimana. Silakan ikut seminar dasar kedewasaan Kristiani. Akan sangat berguna bagi hidup kalian. Bagaimana Roh Kudus itu benar-benar akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan sebagian
kita dapat menyiapkan itu supaya kebenaran sungguh-sungguh nyata. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pada hari raya Pentakosta ini kita ingin pulang dengan hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh yang membuat kita menghasilkan banyak buah keutamaan. Roh yang bisa membuat kita mengefektifkan bahasa yang kita miliki untuk pewartaan tentang karya-karya Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kita untuk hidup benar di hadapan Allah dan di tengah-tengah sesama saudara-saudari kita. Kan itu mari Bapak Ibu pada malam ini kita buka hati kita. Kita mohon agar Roh Kudus menyentuh. Bahkan jika Dia berkenan, Dia memenuhi kita masing-masing dengan kehadirannya dan dengan daya kerja Roh Kudus yang sungguh dahsyat itu. Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri, kita akan menyiapkan hati kita untuk mengalami Roh Kudus yang dicurahkan, yang hadir, yang memenuhi hati kita masing-masing. Saudara dan saudari yang